Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, jika kamu lakukan hal ini, maka mantan akan bersimbah air mata menyesali pengkhianatannya. Ya, jadi ada orang yang ketika berhadapan dengan perpisahan, pengkhianatan, kekecewaan, yang dia lakukan adalah bersikap panik, ya, marah-marah. Semua orang dia salahkan sebagai penyebab perpisahan dan penyebab kegagalannya tadi. Dia tidak pernah mau melihat ke dalam, tidak mau melakukan introspeksi diri. Pokoknya yang salah harus orang lain. Ya, jadi tipe orang yang selalu pandai dan terampil dalam mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi, biarpun mungkin mantannya akan kembali kepada dia, tapi pasti akan pergi lagi. Karena letak persoalan utamanya itu tidak pernah ditreatment. Ya, ibarat ya, misal contoh, orang sering mengalami sariawan misal ya. Ketika terjadi sariawan diobati, tapi sariawannya sering. Seharusnya kan yang dicari tahu kenapa sampai sering sariawan tadi, bukan kemudian hanya mengobati sariawannya ketika sariawan itu muncul dan muncul lagi. Ya, bisa jadi karena misal faktor ya, letak atau posisi gigi yang kemudian menyebabkan lidahnya mudah tergigit sehingga gampang sariawan ya. Maka yang diperbaiki apa seharusnya? Ya posisi giginya tadi kan. Atau contoh lain lah, misal orang sering mengalami gejala ngilu pada kakinya, diobati itu ya, dikasih balsem ya, dikasih minyak angin, dipijat dan seterusnya tadi, dan itu sering. Nah, seharusnya kan yang dicari tahu kenapa sampai kakinya sering mengalami nyeri tadi. Apa karena faktor rematik, asam urat dan seterusnya tadi ya. Nah, jadi begitu yang sering terjadi ya, ketika perpisahan itu harus dia jalani, dia panik, marah-marah, kemudian menyalahkan semua orang. Dia tidak pernah mau melihat ke dalam dirinya, kenapa sampai berpisah. Begitu. Nah, yang kedua, ada orang yang ketika perpisahan itu terjadi, yang dia lakukan bukan panik. Dia berusaha untuk tetap setenang mungkin. Kemudian yang dia lakukan adalah bersyukur. Coba bayangkan, dikhianati, tetapi yang dia lakukan adalah bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia sadar betul, di dalam hidup anak manusia, pastilah dia akan menghadapi berbagai ujian. Ada masa-masa menyenangkan, masa-masa indah, masa-masa romantis bersama dengan mantannya, dan itu juga adalah ujian. Ya, jadi jangan berpikir bahwa ujian itu ketika bokek saja loh ya, ketika di PHK dari tempat kerja saja. Tetapi sesungguhnya ketika kita banyak uang, itu juga adalah ujian. Ya,
Banyak orang ketika dapat ujian lagi bokeh, bisnisnya kolaps ya, setelah itu macam-macam lah. Itu justru berhasil melewati ujian tadi, menjadi semakin tekun ibadahnya, menjadi semakin rajin berdoanya. Tetapi lebih banyak orang yang gagal ketika diberikan ujian dalam bentuk kesenangan hidup, uang banyak dan berlimpah. Akhirnya yang terjadi apa? Ibadah lupa, dekat dengan perbuatan yang maksiat, foya-foya setiap hari dan seterusnya tadi. Ya, jangankan untuk berdoa, beribadah yang wajib-wajib sudah dia lupakan semua. Jadi banyak orang yang gagal justru ketika mendapatkan ujian dalam bentuk kenikmatan. Karena itu hidup manusia itu selalu berhadapan dengan ujian, baik ujian senang atau ujian susah, baik ujian ketika mantan ada di sisi Anda ataupun ujian ketika mantan pergi mengkhianati Anda. Ya, maka di dalam sebuah ayat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya, jadi apa yang Anda hadapi hari ini dengan terjadinya perpisahan dengan mantan, itu sesungguhnya adalah ujian. Ketika Anda bersyukur dengan ujian ini tadi ya, maka Allah akan berikan tambahan kenikmatan setelah melewati ujian tadi. Ya, bisa jadi mantan dipisahkan dulu dari Anda agar dia jadi lebih baik, jadi sosok yang lebih mencintai dan bisa menghargai Anda. Jadi ketika dia kembali, dia membawa cinta yang lebih kuat, dia membawa kebijaksanaan yang lebih baik lagi, sehingga Anda menjadi nyaman dan tidak disia-siakan seperti kemarin. Ya, tapi dengan catatan Anda harus belajar bersyukur dengan keadaan di mana mantan mengkhianati Anda. Karena jika Anda bersyukur, yang menunggu di depan mata adalah kenikmatan yang berlimpah ruah. Tetapi yang ketika saat ini Anda lakukan adalah tidak bersyukur, Anda panik, Anda protes ke sana kemari, Anda malas untuk berdoa, dan seterusnya, maka yang menunggu di depan mata adalah azab. Sekurang-kurangnya azab untuk hati Anda. Selalu merasa sedih, selalu merasa kesepian, selalu merasa nelongso, dan seterusnya. Maka di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La'in sakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabil lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Ya, akan tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, jadi kuncinya apa? Kalau Anda ingin mantan kembali, bahkan yang lebih baik ribuan kali dari mantan akan datang ke dalam hidup Anda, kuncinya adalah tenang dan selalu bersyukur dengan keadaan apapun yang harus Anda hadapi hari. Ya, demikian. Semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.